Shalom, selamat pagi. Anugerah dan kebaikan Tuhan kiranya turun bagi kita. Mungkin Bapak Ibu akan tidak nyaman mendengar statement saya bahwa kuasa Tuhan yang besar dan ajaib itu tidak akan berpengaruh signifikan bila orang-orang yang Tuhan pilih tidak siap. Sehebat apapun Tuhan, Dia tidak akan pernah menyatakan kekuatan dan kekuasaannya bila orang yang dipilihnya tidak mau meresponi arahannya. Karena sebesar apapun telapak tangan kita tidak akan berbunyi ketika dia hanya bertepuk sebelah tangan. Harus ada kerjasama. Kekuatan Tuhan akan dahsyat dirasakan bila mereka yang terpilih merespon dengan tepat. Kisah Abram memberikan sebuah landasan buat saudara dan saya untuk percaya bahwa keterpilihan kita oleh Tuhan yang perkasa membawa kita terus naik dan bukan turun. Kejadian pasal 14 ayat 14 berkata, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir dari rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kata kunci, kenapa Abraham mampu mengalahkan Kedorlaomer? Kata kunci juga yang sama yang saat ini saya percaya bila kita tepat melakukannya, apapun tantangan dan rintangan kita akan keluar sebagai pemenang. Hal itu ialah siap. Siap memberikan sebuah pemahaman bahwa kita harus tahu potensi dalam diri. Banyak orang meragukan atau di sisi lain overconfidence. Kita harus tahu takaran tepat siapa diri kita. Dengan apa? Dengan bercermin. Bercermin kepada siapa atau kepada apa? Bercermin kepada firman Tuhan. Kepada Allah yang hidup, yang pernah menunjukkan kualitas hidupnya ketika dia ada di dunia di tengah-tengah manusia, yaitu Yesus Kristus. Kesiapan yang mempunyai pengertian bahwa kita harus tahu siapa diri kita, itu berbicara bahwa kita mau untuk meluangkan waktu dan mempunyai waktu khusus untuk mengenali diri kita dan mengeksplorasi potensi yang ada dalam kita yang Tuhan kasih. Apa sih hebatnya 318 orang itu? Toh Kedorlaomer dengan 3 raja lain mampu mengalahkan 5 raja sekaligus. Tapi kesiapan Abram dan orang yang dipimpinnya yang berjumlah 318 dalam kacamata luar itu tidak banyak. Tapi potensi itu bergerak dalam keyakinan. Apapun yang ada dalam diri kita, mengucap syukurlah. Karena waktu kita mengucap syukur, Dia tidak tinggal diam. Siap juga berarti mengenali tantangan yang ada di hadapan kita. Dan waktu kita mengenali tantangan yang ada di hadapan kita, betul kita pakai mata jasmani, betul kita pakai pikiran dan logika yang ada. Tapi di atas segalanya, sudut pandang kita bahwa Tuhan pasti menyertai. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kekalahan waktu kita tepat melangkah sesuai dengan instruksinya. Kesiapan juga berarti kita tidak pernah kecut, takut, khawatir, apapun istilahnya untuk menghadapi hari depan. Mengapa? Karena kita tahu kita punya Allah yang sudah ada di hari depan yang akan kita masuki. Dan Dia sedang menanti untuk menyediakan berkat buat saudara dan saya.
Itu perlu kita raih. Dengan apa? Dengan konsistensi. Konsistensi itu buah dari sebuah komitmen. Komitmen itu mempunyai akar. Adanya ikat janji. Saling memahami hak dan tanggung jawab bersama. Sehingga kalau saya melakukan A, maka akan hasilnya B. Demikian pula sebaliknya. Kita mau menerima buah, tapi abai untuk melakukan bagian-bagian terpenting sehingga buah itu layak untuk kita terima. Yuk pagi hari ini, jadikan diri kita pribadi yang siap. Jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan, tapi sambut ayunan tangan Tuhan sehingga ada bunyi kemenangan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan tinggal dan beserta kita. Amin.